Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini ada kisah seorang anak kecil berusia 3 tahun meninggal karena dijepit di antara jok mobil. Namun ibunya yang melihat hanya diam saja ketika anaknya merasa kesakitan. Kisah ini berawal dari seorang pria bernama Stephen Watterson. Dia mempunyai saudara perempuan bernama Samantha Dawson berusia 32 tahun. Jarak usia mereka adalah 6 tahun. Mereka merupakan saudara kandung dari satu ibu namun beda ayah. Samantha sangat menyayangi adiknya, tapi kehidupan mereka tidak bahagia. Saat Stephen berusia 8 tahun, dia diadopsi oleh mantan Menteri Konservatif Nigel Watterson dan istrinya Barbara Judge. Stephen putus kontak dengan kakaknya dan tidak pernah bertemu lagi. Setelah Stephen beranjak dewasa, dia mencoba menghubungi saudara perempuannya melalui Facebook dan mereka berencana akan bertemu. Hingga suatu saat, Stephen pergi mengunjungi Samantha di rumahnya. Hati Samantha berdebar-debar menunggu adiknya di rumah, karena sudah lama mereka tidak ketemu. Namun kedatangan Stephen bukannya menjadi kebahagiaan buat mereka, terutama Samantha malah menjadi tidak senang. Stephen datang tampak seperti orang jahat dan agresif. Sampai di dalam rumah, dia langsung duduk tanpa dipersilahkan. Dan tanpa basa-basi, dia meminta kepada Samantha untuk meminjam uang. Mendengar hal itu, Samantha sangat terkejut. Tetapi dia tidak tega dengan adik satu-satunya itu. Samantha akhirnya memberikan pinjaman kepada adiknya. Samantha hanya berharap hubungan keduanya akan baik-baik saja dan bisa seperti dulu lagi. Namun, betapa kagetnya lagi saat Samantha tidak sengaja menginjak sepatu adiknya dibentak oleh adiknya itu. Setelah Stephen pergi, Samantha merasa kecewa dan sedih. Namun dia berusaha untuk menenangkan dirinya dan berharap suatu hari nanti jika mereka bertemu lagi tidak ada hal seperti itu lagi. Stephen ternyata orang yang sangat kasar. Dia bukan hanya kasar kepada kakaknya, namun juga kasar kepada pacarnya. Bahkan Stephen pernah membentak pacarnya di depan kakaknya. Stephen sering mengajak pacarnya main ke rumah kakaknya. Karena Samantha tidak mau kehilangan adiknya lagi, dia berusaha untuk mengerti adiknya yang sekian lama berpisah darinya. Pada bulan Februari 2011, Samantha menikah dengan kekasihnya yang bernama Stewart. Walaupun Samantha sudah menikah, Stephen masih saja kasar kepada kakaknya. Bahkan di depan suaminya, Stephen tidak sedikit pun memiliki rasa canggung dengan iparnya itu. Pada bulan September 2017, Stephen datang ke rumah Samantha dengan membawa pacar barunya yang bernama Adrian berusia 22 tahun. Mereka datang dengan membawa anak Adrian yang bernama Alfie Lam berusia 2 tahun. Melihat Alfie, Samantha sangat menyukainya karena anak itu sangat suka memeluk orang. Alfie juga senang dengan Samantha karena Samantha meminjamkan mainan kepadanya dan mengajaknya untuk bermain. Setelah kecapean bermain, Alfie membuang mainannya ke lantai. Seketika Stephen membentak Alfie dan menyuruhnya untuk naik ke sofa dan diam. Sambil marah-marah, Stephen mengeluarkan kata-kata kasar kepada Alfie. Samantha yang mengetahui hal itu berusaha menegur Stephen dengan berkata, "Itu hanya anak kecil, belum tahu apa-apa." Lalu Samantha berusaha menenangkan Alfie yang menangis
Stephen makin marah dan membentak kakaknya juga. Adrian yang melihatnya bukannya membela atau menenangkan anaknya, malah hanya diam saja sambil tertunduk. Samantha merasa adiknya seperti monster, bukan adiknya yang dulu. Semakin Samantha sering ketemu dengan adiknya, dia merasa semakin tidak tenang. Setiap kali Stephen marah dengan Alfie, Adrian tidak pernah membela Alfie, malah hanya terdiam saja. Samantha merasa khawatir dengan keadaan Alfie. Anak sekecil itu seharusnya tidak menerima kekasaran dari orang dewasa. Pada bulan Desember 2017, Samantha menginap di rumah Stephen dan Adrian. Samantha dijemput Stephen dengan menggunakan mobil, dan di dalam mobil itu ada Adrian, Alfie, dan teman wanitanya beserta anak temannya. Samantha duduk di sebelah Stephen yang menyetir, dan yang lainnya duduk di belakang sambil berdempet-dempetan karena mobil Stephen yang kecil. Karena duduknya berdempet-dempetan, Alfie kemudian disuruh duduk di lantai mobil, di belakang Samantha. Kemudian Samantha tidak setuju kalau Alfie duduk di lantai, karena merasa seorang anak kecil tidaklah aman jika duduk di lantai, apalagi mobilnya yang kecil. Di perjalanan, Alfie merasa terhimpit di belakang kursi sambil menangis kesakitan dan tidak bisa bergerak. Adrian sebagai ibunya bukannya menolong malah memarahinya karena Alfie tidak mau diam. Samantha menginap semalam di rumah mereka. Keesokan harinya, ketika Samantha hendak pulang, dia menemui Alfie terlebih dahulu sambil memeluknya dan menciumnya. Samantha sangat sayang kepada Alfie. Ketika sampai di rumah, Samantha memberitahu suaminya tentang kejadian itu. Mereka berpikir akan mencarikan babysitter untuk Alfie. Namun, mereka tidak yakin karena jika diasuh orang lain, belum tentu Alfie akan lebih baik. Pada bulan Februari 2018, Samantha membuka halaman Facebooknya dan melihat foto Alfie yang dipost dan bertuliskan "Rest in peace, little man". Seketika Samantha langsung histeris dan menangis. Kemudian dia memberitahu suaminya dan berkata apa yang telah mereka lakukan sehingga Alfie jadi seperti itu. Samantha kemudian menghubungi polisi dan diketahui Alfie dijepit di antara jok mobil sampai luka berat dan akhirnya meninggal. Pada saat Alfie tidak bernafas, Stephen dan Adrian sempat menelpon 911. I've just seen the child here, and he's not physically breathing. He's with his mum, but he's just not responding at all. Right, just can you check if he's breathing, if there's breath coming in and out of his mouth? Is there breath coming in and out of his mouth? Is there breath coming in and out of his mouth? Or his chest rising, is he breathing at all? His mum will know. Can you see this? No, he's not, there's nothing. Diketahui Alfie memang sering disuruh duduk di antara jok mobil. Setelah meninggalnya Alfie, Adrian kemudian ditangkap polisi. Namun Stephen berhasil melarikan diri. Selama 2 bulan menjadi buronan, Stephen berhasil ditangkap oleh polisi. Di persidangan, Stephen mengaku sengaja menjepit Alfie, sedangkan Adrian hanya diam saja menontonnya. Stephen mengaku sengaja memundurkan kursinya untuk meregangkan kakinya. Sedangkan Alfie meronta-ronta karena terhimpit tidak bisa bergerak. Stephen semakin marah. Dia berpikir dia tidak mau diatur-atur oleh anak kecil.
Di lain sisi, Adrian melihat anaknya seperti itu, bukannya menolongnya malah memarahinya dan menyuruhnya untuk diam. Selama perjalanan, Alfie terus dijepit, dan ketika Stephen membetulkan kursinya, ternyata Alfie sudah sekarat. Kemudian mereka membawa Alfie ke rumah sakit, dan setelah dirawat di rumah sakit selama 3 hari, Alfie menghembuskan nafas terakhirnya. Terlihat di CCTV beberapa waktu sebelum Alfie meninggal, nampak Alfie berlari mengikuti ibunya dan Stephen. Menurut polisi, Alfie merupakan satu-satunya orang yang meninggal kehabisan nafas karena dijepit di kursi mobil. Adrian kemudian dinyatakan bersalah atas tuduhan penganiayaan anak kecil dan dihukum penjara selama 2 tahun 9 bulan. Sedangkan Stephen dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan yang tidak disengaja dan dihukum selama 7,5 tahun. Setelah kejadian itu, Samantha merasa bersalah karena tidak bisa melindungi Alfie, dan dia tidak bisa lagi baik kepada adiknya itu. Nenek Alfie, ibunya Adrian, juga sangat membenci Adrian setelah kejadian itu. Dia tidak mau mengakui Adrian lagi sebagai anaknya dan mencoret namanya dari daftar keluarga. Dari kisah ini bisa kita ambil hikmahnya, betapa pentingnya perhatian orang tua kepada anaknya. Anak sekecil itu harusnya mendapat kasih sayang dari orang tuanya, bukan sebaliknya kekerasan yang dia dapat. Bagaimana menurut teman-teman tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus-kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas, dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.